Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, GBI FC Vitara semuanya. Boleh open kamera dulu yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, supaya kita bisa lihat satu sama lain, kita bisa saling menyapa satu sama lain juga, sekalipun dalam media Zoom atau media virtual seperti ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita tentunya, tidak mengurangi yang namanya semangat kita buat beribadah pada saat hari ini. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini, dan saya percaya lewat ibadah pada saat pagi hari ini, kita semua akan dapat sesuatu yang luar biasa pastinya. Yuk kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami sungguh bersyukur, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sungguh sangat luar biasa. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Kalau pagi hari ini kami masih boleh beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Berdoa hari ini Tuhan buat ibadah pada saat pagi hari ini, Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan jamah. Siap kami boleh dapat berkat yang luar biasa, kami boleh dapat sesuatu kekuatan dari Tuhan, bahkan firman Tuhan yang akan memberkati setiap kami, sehingga kami beroleh pengharapan yang baru, kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari kelak. Kami berdoa dalam nama Yesus buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, buat jemaat IFC Vitara ataupun IFC Berdikari Satu Kapuk, Tuhan yang jamah, biar setiap kami senantiasa dalam lindungan Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Bapak. Setiap jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan, baik secara ekonomi ataupun kesehatan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan menolong setiap mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam keadaan kondisi berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan, yang dalam kondisi kesusahan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar buat setiap mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat gereja lokal di tempat ini yang tetap setia, Bapak, melayani Tuhan, tentunya memberikan yang terbaik. Kami berdoa buat pemimpin gereja di tempat ini, gembala, tim pembalaan di Dadap maupun di Kapuk, kami serahkan tangan kuasa-Mu, boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Tentunya biar jemaat Tuhan semakin diberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemampuan kekuatan selama program-program kami, selama setahun ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan turut ambil bagian, turut campur tangan Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan daerah kami, sekitarnya Dadap, sekitar kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan menjamah setiap orang-orang yang membuka usaha, Tuhan yang akan memberkati daerah ini dalam tangan kuasa-Mu, bahkan bangsa kami, Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan dalam menangani pandemi ini. Berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Jokowi Maruf Amin. Tuhan yang akan pakai beliau menjadi berkat, berikan kesehatan, bahkan untuk seluruh staf pemerintahan yang ada. Kami berdoa buat nakes, tenaga kesehatan yang ada, buat setiap orang-orang warga negara Indonesia yang masih harus tetap beraktivitas dalam kondisi pandemi ini, Tuhan. Engkau Allah yang akan menjamah, memberikan kesehatan buat setiap mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap penanganan, Tuhan, boleh berlangsung, berjalan dengan baik. Berdoa buat setiap oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pandemi ini. Tuhan Yesus, biar kasih Tuhan turun atas setiap mereka. Mereka boleh mengerti, mereka boleh memahami bahwa dalam kondisi saat ini tidak seharusnya mereka berbuat seperti itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, sekali lagi buat orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus yang akan jamah setiap mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah. Bahkan hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memulai ibadah kami siap bersuka cita, sebab Tuhan Yesus ada bagi setiap kami di tempat kami saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berkali mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang sekali rasanya hari kita boleh beribadah, dan saya percaya hari ini Bapak, Ibu, Jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama bersuka cita, sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mau kasih satu pujian kita, jangan lelah. Yuk, sama-sama boleh tepuk tangan di rumah dan masing-masing. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Yes, tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Wifi itu pakai gerakan sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap, menjadi setiap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya percaya setiap kita di rumah pasti semangat memuji Tuhan, amin. Yuk angkat pujian sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Roh Kudus. Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu apa? Amin. Akan segalanya. Sama-sama yuk katakan. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat Tuhan aja yang ada di rumah katakan. Rasakan tanah bergelombang, pakai gerakan dong. Timbullah tanah, yes, menjadi siap dibangun semuanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih antusias lagi katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. One more time. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Wow, praise the Lord. Saya percaya hari ini ya semuanya antusias. Saya bisa lihat dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semuanya tadi memuji Tuhan dengan sangat antusias. Pakai gerakan, saya lihat ada sukacita yang luar biasa tentunya di wajah Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini. Dan hari ini kita akan menambah kembali sukacita kita hari ini. Kita akan terima firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengar, menerima firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Biar ini yang jadi kerinduan setiap kami Tuhan. Hidup kami berjalan dalam jalannya Tuhan. Hidup kami Tuhan pakai jadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi saluran berkat. Akan membuat banyak mujizat. Karena kami percaya Tuhan bersama-sama dengan setiap kami. Haleluya. Katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup setiap kami Tuhan jadi bukti kebesaran Tuhan. Mari katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu ku serahkan. Yes, amin. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu ku serahkan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan nama di atas segala nama. Ini hidup kami ya Bapa, murnikan. Jamahlah setiap kami Tuhan, pakai kami. Haleluya. Mari saudara ambil kesempatan sembah Tuhan, agungkan namanya, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan baik. Kau yang pimpin setiap hidup kami, jamah setiap kami, Kau pakai setiap kami, jadi Allahku, ku kemuliaan nama-Mu, jadi berkat bagi sekeliling kami. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan, katakan, hidupku, yes amin, tanda mujizat menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Oh, hidupku menggenapi semua firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku,
Di dalamku Yesus jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur, bukti kebesaran-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Nanti firman Tuhan dan doa saya serahkan pada hamba-Nya. Ya, jika Tuhan ada di dalam kami, itulah tanda bukti kebesaran-Mu Tuhan, bahwa Tuhan terus berdiam diri di dalam diri kami, sehingga kami dapat mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami dalam segala keadaan, bahkan dalam saat susah sekalipun seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, sebab tidak ada orang yang mengaku Yesus itu Tuhan, jikalau bukan Roh Kudus ada di dalam orang itu. Oleh karena itu kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami tahu tidak ada yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap kami selain dari nama Tuhan. Oleh karena itu kami berserah diri kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu, pakai kami Tuhan untuk mempermuliakan Engkau atas segala perkataan dan perbuatan kami. Saat ini Tuhan, waktunya bagi kami untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Berbicaralah sehingga Tuhan, pertemuan kami lewat Zoom, di ibadah kami pagi hari ini, kami boleh mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan hidup kami semakin dapat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar, bahkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Iya, shalom Bapak dan Ibu. Sebentar saya buka dulu layar saya. Iya, Bapak dan Ibu, kita bersyukur hari ini kita masih bisa ibadah walaupun lewat Zoom. Suara saya jelas enggak kedengaran Bapak dan Ibu? Enggak ada yang jawab ya? Terdengar. Oh iya. Jelas. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin belakangan ini kita bertanya-tanya begitu ya. Mungkin kita bertanya-tanya karena kebetulan juga 1 bulan ini kita belajar tentang karunia rohani. Kebetulan hari ini subtemanya adalah memperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Dalam keadaan sekarang, semuanya menjadi serba sulit bagi kita oleh karena keadaan pandemi 19 ini, oleh karena corona ini. Bukan saja keadaan ekonomi yang semakin sulit oleh karena PPKM, bahkan terakhir ini PPKM darurat, kemudian namanya diganti, sekarang menjadi siaga, ya, siaga 4, sehingga setiap usaha, setiap pekerjaan itu serba dibatasi. Hal-hal yang menjadi sulit juga, bahkan hubungan atau relasi di antara keluarga juga kita menjadi terbatas. Mengalami juga di rumah, ketika kita pulang dari kantor, ya, ketika kita masih keluar rumah juga karena kondisi, karena keadaan, karena pekerjaan, karena tugas, tetapi juga kita jadinya mengadakan pembatasan. Mungkin yang biasanya kita begitu ya, suka peluk anak kita, sekarang kita mulai berpikir untuk memeluk anak kita. Bahkan dalam hal-hal yang lain juga serba dibatasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kemudian saya baca dalam ini ya, kemudian saya coba sampaikan kepada kita di pagi hari ini. Saya tidak tuliskan di sini, Roma 11, kalau ada Alkitabnya di rumah, boleh dibuka, Roma 11, yang sepertinya menjadi pertanyaan kita juga akhir-akhir ini. Saya bacakan buat kita,
Ini adalah pertanyaan dari Elia kepada Tuhan. Iya, Roma 11 boleh ditampilkan di layar mungkin supaya jemaat bisa melihat. Saya bacakan mulai dari ayat 1. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Kemudian dijawab di sana sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Nah, ini tertulis dalam kitab Raja-Raja, di mana Elia pada waktu itu mengadukan nasibnya, nasib suatu bangsa. Karena waktu itu nabi-nabi telah dibunuh oleh Isabel, ya, istrinya Ahab. Kemudian dia berbicara kepada Tuhan, dia mengadukan keadaan itu kepada Tuhan. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Itu yang pertama. Nabi-nabimu telah mereka bunuh. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya keadaan ini sekarang, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Bukan saja sekarang nabi-nabi yang kita identikkan dengan pendeta misalnya, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan orang-orang yang punya karunia khusus. Ya, dimulai dari masyarakat biasa, bahkan jemaat, banyak yang sudah duluan meninggalkan kita, yang tadinya dia sehat, tidak ada penyakit, masih muda. Kemudian bukan saja jemaat biasa, tetapi sekarang Bapak dan Ibu, juga tenaga kesehatan, ya, para perawat bidan, bahkan dokter juga. Oleh karena itu, seperti di ayat ini, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Arti kata mereka di sini, oke lah kalau dulu itu ada seorang Isabel, ya, ada seorang yang sangat jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hari-hari ini juga ada sesuatu yang membunuh kita, ada sesuatu yang mengintai kita, ya, yang mengintai kita, yang tentunya juga menakutkan bagi kita. Kenapa saya bilang menakutkan Bapak dan Ibu? Kalau tenaga kesehatan, kalau orang-orang pendoa, kalau hamba-hamba Tuhan, kalau orang-orang yang suka melakukan mujizat juga terkena, ya, yang sudah memproteksi diri tentunya dengan prokes, dengan vitamin, tetapi mereka tidak luput juga. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, yang kedua, selain dari nabi-nabi Tuhan terbunuh, kemudian yang kedua, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Ya, ayat 3 nih, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Bapak dan Ibu, mesbah itu berbicara tentang tempat untuk mengorbankan kepada Tuhan, mengorbankan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin identik sekarang itu dengan gereja, yang di dalam gereja itu ada mesbah. Kemudian kalau kita tafsirkan ini dalam kondisi sekarang, oleh karena keadaan ini, coba kita lihat ya, gereja-gereja sekarang itu tutup, kemudian pelayanan-pelayanan juga mungkin berhenti untuk sementara, seperti halnya yang kita bicarakan di minggu yang lalu. Ada beberapa pelayanan-pelayanan yang tutup Bapak dan Ibu karena keadaan kondisi dana, kondisi keuangan yang tidak memungkinkan sehingga kita tidak bisa menjalankan semuanya itu. Ya, misbah-misbahmu telah mereka runtuhkan. Bahkan maksudnya dalam hal ibadah juga. Tentu sekarang serba terganggu. Terganggu dalam hal apa? Kalau kita masih bersyukur hari ini, kita masih ada internet, kita masih ada alat di rumah untuk bisa kita sama-sama beribadah. Bagaimana kalau tidak ada? Seperti di daerah kami sana misalnya, bagaimana mereka melakukan ibadah? Nah, ini identik dengan kondisi sekarang. Tetapi bagaimana firman Allah kepada Elia? Ayat 4 dikatakan di sana, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Mungkin ini kalau kita pikirkan sekarang, aku masih meninggalkan, kalau ini, ayat ini kita bawakan dalam kondisi sekarang. Kira-kira jawaban Tuhan begini, tapi aku masih meninggalkan, saya, kamu, dan kita sekarang yang bisa beribadah, yang bisa hidup, yang bisa bernafas untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu di ayat berikutnya dikatakan di sana,
Ayat 5, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya sikapi begini nih. Kalau saya hidup sekarang, kalau kita bisa beribadah sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan lagi karena perbuatan kita, bukan lagi karena usaha-usaha kita. Memang mengikuti protokol kesehatan sebagaimana disampaikan oleh pemerintah itu penting. Makan makanan atau asupan-asupan yang memperkuat imun tubuh kita itu juga penting. Tetapi banyak juga orang di sana yang melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak luput juga. Oleh karena itu, kalau kita bisa hidup, kita bisa eksis, ya sehat sampai hari ini, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ayat 6 dikatakan di sana, jika hal itu terjadi karena kasih karunia, bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Bapak dan Ibu, menyikapi hidup yang sekarang ini, itu tergantung kita. Apakah kita menyikapinya sebagai sebuah kebetulan saja kita sehat, kebetulan saja kita hidup, atau kita menyikapinya ini bahwa ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu tergantung kita masing-masing. Tetapi kita yang telah menyadari ya bahwa rencana Tuhan, bahwa pilihan Tuhan itu ada pada kita. 1 Petrus 2 ayat 9 yang sering kita dengarkan di gereja kita dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita tentu mengimani ayat ini dan kita bahwa kita ini adalah bangsa-bangsa yang terpilih. Kenapa kita terpilih? Karena kita memiliki iman dan percaya pada Tuhan yang sama, Tuhan Israel, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kemudian kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini dipilih Tuhan, bahwa kita ini dikuduskan, dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa lain yang menyikapi hidup ini sebagai kasih karunia, maka Tuhan tentu memperlengkapi kita untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya ulang sekali lagi, Tuhan memilih kita dan Tuhan memperlengkapi kita untuk apa? Untuk melakukan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini yang paling saya sukai. Untuk kita orang Kristen ya, Tuhan memperlengkapi kita, bukan saja kita diberikan hidup, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Apa yang saya maksudkan di situ adalah karunia-karunia Roh Kudus. Mungkin akhir-akhir ini kita tidak melihat misalnya dengan kejadian yang ada di dunia, bahkan khususnya di negara kita Indonesia, kemudian kita berkata di mana orang-orang yang dulu mempunyai karunia, yang dulu bernubuat, yang dulu berdoa buat orang-orang sakit. Sekarang sepertinya tidak kelihatan sebab semua stasiun TV, semua berita-berita, baik itu berita-berita elektronik, hanya tertuju kepada jumlah korban. Korban di mana-mana, kemudian status daerah ya yang diterapkan dalam zona-zona, baik itu zona merah, zona kuning, dan zona lain sebagainya. Ya sehingga kita tidak melihat itu lagi. Oleh karena itu, pertanyaan yang pertama tadi itu, adakah Allah telah meninggalkan umatnya? Tetapi dijawab sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Buktinya kita hidup dan dipercayakan Tuhan ya hari ini menikmati kasih karunia-Nya. Bahwa kita ini juga dipilih Tuhan dan diperlengkapi untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Nah, tentu Tuhan juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus. Di Alkitab kita ya, ada di sana dituliskan 16 sampai 20 karunia-karunia. Saya coba bacakan, karunia berkata-kata dengan hikmat,
karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, penyembuhan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia memimpin, karunia rasul, karunia pengajar, karunia menolong, karunia memimpin, karunia pelayanan, karunia menasehati, karunia membagi-bagi, karunia menunjukkan kemurahan, karunia gembala, karunia penginjil. Karunia-karunia ini tentunya ada diberikan Tuhan paling sedikitnya satu bagi setiap kita. Ya, nanti akan kita baca lebih lanjut. Oleh karena itu keyakinan kita bahwa Tuhan memberikan karunia itu kepada setiap orang dalam 1 Korintus 12 nanti kita baca, ada di slide berikutnya. Bahwa kita percaya bahwa kita semua ini diperlengkapi dengan karunia roh seperti yang saya sebutkan itu tadi, ada 20 di situ, paling sedikitnya satu. Oleh karena itu kita tidak lagi merasa bahwa saya ini tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab Tuhan berkata demikian, bahwa Tuhan menganugerahkan karunia-karunia roh itu kepada setiap orang menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu apa yang harus kita kerjakan? 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14 ayat 1, supaya karunia roh itu kita semakin mantap ya, bahwa kita ini juga diperlengkapi dengan karunia roh, atau kalaupun belum mantap, saya sebenarnya memiliki karunia apa, jangan takut ya. Ayat 1 di nomor 1 dikatakan di sini, kejarlah kasih itu. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bapak dan Ibu, ada di sini saya tandai dua kata yang hampir sama tapi penekanan yang berbeda. Yang pertama, kejarlah kasih itu. Dan yang kedua adalah usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kejarlah kasih itu, perbedaannya kalau kita ini mengejar, berarti dilakukan langkah penuh. Ya, dilakukan usaha penuh, usaha yang lebih daripada hanya sekedar usaha. Kejarlah kasih itu. Kita tidak ditulis di sini kejarlah untuk memperoleh karunia-karunia roh, kemudian usahakan kasih. Tetapi kasih itu seolah-olah yang menjadi prioritas, menjadi yang lebih utama. Kemudian usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Oleh karena itu kasih itu menjadi sesuatu yang paling utama, kasih Tuhan tentunya gitu ya. Kasih Tuhan. Bagaimana kita mengejar kasih? Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana, dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bapak dan Ibu, saya sendiri juga ketika dilakukan tes karunia di gereja kita, saya karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian selalu saya jawab itu, ya sehingga hasilnya aja saya kasih tahu nih, hasilnya aja karunia Nabi gitu ya. Kemudian saya juga sempat dibilang, Bapak ini kayaknya ada kelainan kayak stres-stres begitu ya. Memang Nabi itu kadang stres kan, seperti Elia menyingkir dia ke menyingkir karena takut gitu ya kan. Kemudian ada lagi nabi-nabi yang lain sepertinya gila-gilaan gitu ya. Saya juga dibilang gila begitu, apakah saya gila benaran atau gila seperti yang saya sebutkan itu tadi nabi gitu ya. Ya terserahlah, hanya Tuhan yang tahu. Jadilah sesuai kehendak Tuhan gitu ya. Nah, yang mau saya kasih tahu bagi setiap kita gini ya, kejarlah kasih itu. Kalau kita rindu untuk mendapatkan karunia roh supaya semakin mantap, kita meyakini bahwa ada karunia roh yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita, kita tidak perlu seperti seorang anak kecil yang dalam hidup ini selalu meminta-minta Tuhan.
tentu ada sesuatu hal yang berbeda, sebab kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani, yang dalam doa-doa kita juga sebenarnya bukan untuk meminta-minta kepada Tuhan. Kalau anak saya di rumah, kalau dia pasti tiba giliran untuk berdoa, itu mulai dari awal sampai akhir selalu meminta Tuhan, berikan kesehatan buat papi, mami, supaya dapat uang untuk memenuhi nafkah. Semua itu penuh dengan permohonan. Tetapi saudaraku, mengejar kasih Tuhan tidak selalu kita meminta-minta, walaupun Tuhan ya mengatakan bahwa itu berguna untuk membangun jemaat dalam hal karunia roh, sehingga kita muluk ya, kita terus. Saya juga dulu menyikapinya begitu, karena saya berpikir saya harus ada sesuatu hal yang paling menonjol dalam diri saya pikir begitu ya. Ada sesuatu hal yang menonjol dalam diri saya. Kemudian saya hafal ayatnya dulu. Dari dulu itu saya hafal. Apabila ada seseorang di antara kamu yang kekurangan hikmat, itu ayatnya. Saya lupa yang tentu ada di Alkitab kita, saya lupa di kitab mana. Ya, apabila ada seseorang di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Bapa, karena Bapa akan memberinya kepada mereka dan tidak membangkit-bangkit. Kemudian itu saya klaim, Tuhan saya mau ini, saya menjadi orang yang berhikmat, perkataan saya menjadi perkataan yang memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Tapi saya sampai saat ini saya tidak merasa memiliki karunia itu. Apakah saya menjadi lemah? Enggak. Kemudian pikiran saya, daya pikir saya menjadi berubah. Ternyata bukan itu yang paling utama bagi saya. Yang paling utama itu adalah mengejar kasih. Bagaimana caranya mengejar kasih? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, bahwa kita selalu masih diberi Tuhan kehidupan, ya hidup, karena persembahan yang kepada Tuhan itu bukan persembahan yang mati, tapi persembahan hidup kita ini. Selama kita ini hidup, kita mau mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita selalu menghampiri tahta Tuhan, bersyukur, paling sedikit bersyukur. Bukan meminta. Sebab meminta dan meminta itu adalah pekerjaan yang belum dewasa. Tetapi kalau kita menjadi dewasa dalam rohani, tentu kita itu banyak bersyukur. Terlebih hari-hari ini Bapak dan Ibu. Kalau kita bisa bangkit kembali dari tempat tidur kita, itu sesuatu anugerah, sesuatu yang besar bagi kita. Kalau kita bangun pagi-pagi, kemudian kita berpikir, aduh saya langsung buru-buru nih, kumur-kumur nih. Takutnya ada kuman dalam mulut kita, begitu ya. Tapi seringkali kita lupa juga. Kita asik yang lain, kemudian kita lupa. Tapi kita kondisinya sehat-sehat saja. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan itu membentengi kita tentunya gitu ya. Kemudian persembahan yang kudus, ya tentu kita sekarang itu memikirkan hal-hal yang kudus. Kita tidak lagi mau terbawa dengan kehidupan dunia ini. Apalagi sekarang serba internet, ibadah saja kita pakai internet, semua sudah ada selipan-selipan yang selalu muncul di layar kita dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian di ayat berikutnya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat mencari kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini sebuah ukuran sebenarnya, baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba kita lihat ketika orang kaya dan seorang janda yang miskin yang mempersembahkan kepada Tuhan. Apakah ketika orang kaya itu mempersembahkan kepada Tuhan, itu baik? Ya, itu jelas baik. Tetapi perhatikan, yang berkenan kepada Allah itu bukan hanya sekedar yang baik. Sebab orang kaya itu hanya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Oleh karena itu apa yang baik, di atasnya itu apa yang berkenan kepada Allah. Sebab tidak semua yang baik itu berkenan kepada Allah, dan semua yang berkenan kepada Allah itu ada juga tingkatannya, yaitu yang sempurna. Andaikanlah yang sempurna itu misalnya, dia memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya,
Ya, tapi banyak juga seperti orang kaya, misalnya kalau ada pihak ketiga, misalnya tadi orang kaya, kemudian janda yang miskin, kemudian ada satu lagi pribadi, misalnya dia memberi dari kekurangannya, maksudnya itu dia memberikan begitu melimpah, melimpah juga gitu ya, bukan hanya semata-mata dari kelebihannya, berarti itu adalah sesuatu yang sempurna. Saya selalu berpikir-pikir begitu, apakah ini sudah sempurna? Sudah sempurna, tentu Tuhan menghendaki kita untuk tidak hanya sekedar melakukan yang baik. Itu disebut dengan mengejar kasih. Mengejar kasih. Oleh karena itu kalau kita mengejar kasih, masa akan si Tuhan tidak memperlengkapi kita? Kalau kita itu suka intim dekat dengan Tuhan, bahwa kita ini menjadikan Dia Bapa kita, Tuhan kita, dan kita ini selalu memposisikan diri kita sebagai seorang anak, masa sih Bapa kita yang baik itu tidak memperlengkapi kita dengan kuasanya? Tidak mungkin, ya tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan? Kejarlah kasih itu. Dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia rohani. Yang kedua, ini yang saya katakan itu tadi, bahwa setiap orang memiliki karunia roh. 1 Korintus 12. Saya bacakan buat kita 1 Korintus 12, dimulai dari ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kemudian di sini ada rupa-rupa karunia dan ada rupa-rupa pelayanan ayat 5 tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7 ini saya katakan tadi bahwa kita harus memiliki keyakinan bahwa kita ini telah dipercayakan oleh Tuhan paling sedikitnya satu karunia. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada tiap-tiap orang berarti kepada saudara dan saya dipercayakan karunia roh. Hanya kadang kita ini belum yakin karena seringkali kita berdoa buat keluarga kita yang sakit nggak sembuh-sembuh. Kemudian kita juga ketika disuruh pelayanan, kemudian kita itu enggan karena kita merasa itu tidak pede, tidak percaya gitu ya dengan diri kita. Kemudian sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan karunia kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oleh karena itu kemudian kita artikan begini dari ayat ini, kemudian kita simpulkan karunia roh itu apa? Karunia roh itu adalah kekuatan ilahi yang diberikan kepada orang-orang percaya menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Saya ulang sekali lagi, dari ayat ini kemudian kita dapat simpulkan begini, pengertian atau definisi dari karunia roh itu adalah kekuatan ilahi. Tentu 20 tadi yang kita lihat di layar yang disebut dengan karunia-karunia roh itu adalah karunia ilahi, perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, ya, yang diberikan kepada orang percaya.
diberikan kepada orang percaya. Mungkin kita berkata, kalau begitu bakat, keterampilan, apakah disebut dengan karunia-karunia roh? Tentu berbeda. Memang, ya, bakat misalnya yang diwarisi dari orang tua, yang diwarisi sejak lahir itu bisa menuntun seseorang untuk menemukan karunianya. Keterampilan juga begitu. Keterampilan sesuatu yang didapatkan lewat ya pembelajaran, lewat pelatihan. Tetapi karunia roh tidak hanya sekedar sebuah bakat atau keterampilan, lebih daripada itu. Diberikan kepada orang-orang percaya. Kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata Tuhan yang menilai, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang punya otoritas untuk memberikan kepada siapa, dalam bentuk karunia apa, bukan oleh kehendak kita. Sama seperti ketika kita misalnya ulang tahun, ketika orang atau tamu memberikan kado, kita tidak bisa milih apa yang diberikan kepada kita. Itulah sebagai sebuah kado bagi kita. Itulah sebagai sebuah pemberian bagi kita. Demikian halnya dengan karunia. Ya, kemudian yang terakhir dikatakan di situ, saya sebutkan dari definisi itu tadi, untuk kepentingan bersama atau untuk membangun tubuh Kristus. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, kalau kita misalnya dipercayakan karunia-karunia roh, tujuannya untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk memperbesar jati diri kita. Bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri kita, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Jadi kalau ada kita dipercayakan karunia roh, katakanlah karunia untuk memberi, karunia untuk penuh kemurahan kepada orang-orang lain, kemudian kita menyombongkan diri. Sesungguhnya kita itu menjadi pemecah, menjadi membuat kecemburuan, membuat iri di tengah-tengah jemaat. Sebab karunia roh itu diberikan Tuhan, tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk mencerai-beraikan, bukan untuk memecah belah. Oleh karena itu dalam ayat itu tadi 1 Korintus 12 ketika kita baca, selalu dikatakan di sana, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Dari ayat 1 kita baca tadi, semua karunia-karunia itu disebutkan oleh roh yang satu dan roh yang sama, oleh roh yang satu dan roh yang sama. Kemudian ditutup dengan ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Kita selalu diingatkan, artinya apapun karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ingatlah, Tuhan yang memberikan. Ingatlah, tujuan Tuhan itu diberikan, yaitu untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk menghancurkan tubuh Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak dan Ibu, apa yang harus kita kerjakan? Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Tadi kita yang belum beroleh keyakinan bahwa kita ini dipercayakan karunia, kemudian lewat 1 Korintus tadi, ya 1 Korintus 12 ayat 7, kemudian bahwa setiap orang dipercayakan karunia roh, maka kita sekarang yakin bahwa kita ini memiliki paling sedikitnya 1 karunia roh. Kemudian, kalau kita sudah yakin bahwa kita ini dipercayakan karunia roh, ayat 3 nomor 3 ini disebutkan ya dalam 1 Timotius 4 ayat 14, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Bapak dan Ibu, situasi pandemi Covid ini seperti yang saya katakan di awal membuat banyak bagian-bagian pelayanan-pelayanan di gereja menjadi terhenti atau tersendat. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menyampaikan kepada kita, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu dengan tujuan untuk membangun tubuh Kristus. Kebetulan di gereja kita juga ada terhenti, dan hari ini, minggu ini kita sudah sudah mulai aktif kembali ya untuk memperhatikan jemaat-jemaat kita yang sakit apapun, termasuk diantaranya sakit COVID ya. Terima kasih atas uluran tangan Bapak dan Ibu.
dan orang-orang yang sudah memberikan hatinya, supaya kita dapat memperhatikan jemaat lebih lagi. Ya, walaupun kita tidak bisa memberikan besar dalam hal materi, tetapi paling sedikit begini, karena doa itu jauh tentu lebih besar kuasanya dari pemberian materi yang kita berikan. Tetapi sebagai ungkapan bahwa kita ini juga ikut berdoa, ingat mereka, kemudian kita memberikan sedikit buat mereka. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari hari ini kita jangan lalai mempergunakan karunia yang ada pada kita. Mungkin kita hanya bisa berdoa di rumah, berdoalah buat gereja, buat jemaat-jemaat kita yang sakit. Sebutkan nama mereka, paling sedikit wajah mereka ada di pikiran kita ketika kita berdoa buat mereka. Itu sebagai wujud bahwa kita itu sama-sama membangun tubuh Kristus ya di tengah-tengah gereja kita. Kemudian sebagai ayat yang terakhir ini, karunia yang kita miliki jika tidak dipakai akan hilang. Ya. Jadi karunia yang kita miliki jika kita tidak pakai akan hilang. 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan di sana, "Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu." Saudara, ini sebuah peringatan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, "Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu." Artinya bahwa kita itu akan terus bergerak, ya. Bergerak dengan daya, dengan karunia, dengan segala potensi yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita, ayo sama-sama bergerak. Itu saja yang perlu saya sampaikan buat kita di pagi hari ini, bahwa ada 3 hal tadi yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Kemudian yang kedua, kita beroleh keyakinan bahwa kita, setiap pribadi kita, tidak ada lagi yang merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak memperoleh apapun untuk berguna bagi pelayanan di dalam gereja. Tidak lagi, sebab apa? Setiap orang memiliki karunia roh. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah memiliki keyakinan bahwa kita ini memiliki karunia roh, dipesankan kepada kita, jangan kita lalai mempergunakan karunia roh itu. Kita mari kobarkan iman kita. Kita bergerak ya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang di gereja kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Engkau memang betul-betul Allah yang baik bagi kami ya Tuhan. Engkau yang melindungi kami. Walaupun Tuhan Allah proteksi kami tidak lebih hebat, tidak lebih baik daripada yang lain. Tetapi Tuhan melindungi kami. Oleh karena itu Tuhan Allah, kami sikapi bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau juga memperlengkapi kami dengan karunia-karunia roh-Mu yang berguna untuk membangun tubuh Kristus, sehingga dimanapun kami, baik di rumah kami boleh bekerja, kami boleh berdoa, kami boleh Tuhan Allah saling mendukung, saling menguatkan sebagai sesama tubuh Kristus. Tidak untuk saling menyakiti, tapi saling mengokohkan iman dan percaya kami. Lewat nasihat-nasihat kami, lewat talenta-talenta, bahkan lewat karunia yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, dan Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami tidak lalai untuk mempergunakan karunia yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, sehingga Tuhan Allah, setiap jemaat-Mu boleh semakin diberdayakan, khususnya mereka yang butuh uluran tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini diberkati. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Tongko hari ini buat firman Tuhan yang sudah memberkati setiap kita. Dan sebelum kita nanti akan berdoa, kita akan mendengarkan dulu pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah IFC News minggu ini.
Doa Rabu malam minggu ini dinonaktifkan. Jemaat dipersilakan berdoa di rumah dengan pokok doa, kesembuhan jemaat dan bangsa. Bagi jemaat YFC Fitara yang ingin membayar iuran nikasi, dapat menghubungi Ibu Nami atau mentransfer via BCA dengan rekening 8810 208 512 atas nama Sri Wagiati Utami. Kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0858 1024 7728. Bagi jemaat YFC Kapuk yang ingin membayar iuran nikasi, dapat menghubungi Ibu Linda Sastriawan atau mengirimkannya ke rekening BCA dengan nomor 277 009 2259 atas nama Sastriawan Halim. Kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0812 8911 651. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 228 010 7487 atas nama GBI IFC Kas Umum. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, dapat dilakukan dengan mentransfer ke salah satu rekening BCA 228010 7495 atas nama GBI IFC atau rekening BRI dengan nomor 1127 01 000 390 303 atas nama GBI Episkopos Family. Kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0877 8703 5611 dengan format nama spasi alamat. Bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan dana untuk penyelesaian dokumen dan pengembangan gereja, dapat memberikannya ke rekening BCA atas nomor 2280 1085 09 atas nama GBI IFC PI Misi. Berikut adalah laporan informasi dana yang telah terkumpul melalui transfer rekening GBI IFC PI Misi. Bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi terkait kegiatan-kegiatan gereja, dapat menyimpan nomor WhatsApp gereja di nomor 0821 2200 3767. Para jemaat mohon menginformasikan data diri jemaat ke nomor yang tertera. Bagi jemaat Tuhan atau keluarga yang terpapar COVID-19, harap memberikan informasi kepada Satgas COVID GBI IFC di nomor 0812 3170 8032 atau 0815 1087 9519. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan bantuan dana kepada jemaat yang terpapar COVID-19, dapat mentransfernya ke rekening BCA di nomor 228 010 7495 dan kirimkan bukti transfer via WhatsApp ke nomor 0821 2200 3767 dan 0877 8703 5611. Berikut adalah laporan dana bantuan COVID-19 sampai dengan minggu ini. Demikianlah IFC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah pengumuman gereja kita selama sepekan ke depan dan ada beberapa tambahan pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama adalah minggu depan adalah minggu pertama, sehingga kita akan bersama-sama seperti biasa ya akan melaksanakan perjamuan kudus. Namun karena perjamuan kudus ini, maksudnya kita tidak bisa beribadah secara langsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk perjamuan kudus ini. Nah, yang pertama adalah jemaat Tuhan yang hendak mengikuti perjamuan kudus di hari Minggu diharapkan atau dipersilakan untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing. Kalau misalkan nggak ada roti dan anggur perjamuan, bagaimana? Bapak Ibu bisa mengganti roti tersebut, ya bisa ya tadi di pengumuman sudah terlihat ya bisa berbentuk roti tawar. Anda boleh potong kecil atau mungkin biskuit yang dipecahkan kecil-kecil. Dan untuk anggur perjamuan kudus, Anda bisa menggantinya dengan sirup seperti anggur atau rasa lainnya, atau bisa juga menggunakan air teh. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen menyiapkan sendiri boleh, tapi kalau misalkan ingin mengambil ke sekretariat gereja bisa. Jadi Bapak Ibu bisa mengambilnya langsung di sekretariat gereja untuk pengambilan roti dan anggur. Ya, sekali lagi untuk perjamuan kudus minggu depan
Roti dan anggur disediakan, jadi bisa diambil di sekretariat gereja, bisa menghubungi Bapak Suryanto atau Bapak Robin. Tapi jikalau Bapak Ibu mungkin tidak ada waktu atau misalkan belum berani keluar atau sedang isoman, Anda bisa mengganti roti perjamuan dengan roti tawar atau biskuit atau cracker yang dipecah-pecahkan kecil-kecil, dan anggur perjamuan gurih bisa diganti dengan sirup anggur atau rasa lainnya, atau bisa juga air teh. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk datang beribadah untuk melakukan sakramen perjamuan kudus ini juga. Ya, jadi tetap beribadah seperti biasa di minggu yang akan datang. Oke, itu saja yang jadi pengumuman kita untuk hari ini. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Dia berikan. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Solely by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, say Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. One more time, say Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Gembala pimpin kita dalam doa. Berkat Allah, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan. Amin. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu buat semuanya. Kita mau foto dulu ya. Boleh yuk. Nanti tim media akan foto. Oke, ya. Oke, siap ya tim media. Ada Handika di sini udah standby. Oke, Dika boleh tim kita barengnya. Oke, Bapak Ibu boleh nyalakan kameranya. Kita akan ambil fotonya. Siap. 3, 2, 1. Sebentar, masih ada lagi.
Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Bapak Ibu, boleh dioper semua, boleh apa dengan yang lain, stay healthy semuanya.